Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu. Ya. Saya mencoba memahami kenapa bisa ada pendakwah selevel ini ditanya rukun qauli, jawabannya wallahu a'lam, tidak mengerti. Padahal saya hakul yakin sholatnya mesti mempraktekkan itu, yaitu rukun sholat berupa ucapan, ya seperti baca Fatihah pastilah, baca tasyahud akhir, baca takbiratul ihram, baca salam pasti. Tapi kenapa tidak tahu apa itu rukun qauli? Ya mungkin ini efek dari belajar agamanya itu baca hadis. Karena kalau kamu baca hadis dari paling ujung sampai ujung gak akan pernah menemukan hadis Nabi berupa ar-ruknul qauli. Gak ada itu. Jangankan ar-ruknul qauli, ar-ruknuh saja, arkanus sholati memang pernah ada dalam hadis Nabi? Gak ada. Sampai lebaran monyet juga kita gak akan ketemu Nabi mengajarkan arkanus sholati. Gak ada begitu. Makanya penting belajar fikih selain belajar hadis. Apalagi kalau pemula, mestinya belajar fikih dulu. Biar nggak terjadi begini gitu loh. Ya dan saya kira ya tidak mengherankan juga. Toh jamaahnya yang mendengarkan levelnya masih tidak paham apa itu rukun qauli. Apakah hanya dalam sholat berjamaah atau dalam sholat sendirian. Namanya aja rukun masih ditanya apakah harus dalam sholat jamaah saja atau dalam sholat sendirian juga harus. Mungkin belum tahu apa itu rukun. Apa definisi rukun, apa definisi syarat. Apa bedanya rukun dengan syarat. Ya mungkin nggak ngerti atau memang nggak belajar itu karena ya kalau sifatus sholatin Nabi misalnya. Kita belajar sholat ala Rasulullah misalnya. Nggak akan nemu Pak. Mana yang disebut rukun. Mana yang disebut syarat. Mana yang disebut sunnah. Nggak ada begitu. Karena Nabi dulu ngajarin sholatnya itu nggak kayak orang sekarang. Nggak dijadikan simple arkanus sholat. Rukun-rukun sholat. Rukun itu apa? Yang dilakukan di dalam sholat tidak boleh ditinggal, nanti batal kalau ditinggal. Misalnya yang pertama adalah al-qiyam atau niat, baru setelah itu qiyam, baru setelah itu takbiratul ihram. Rasul tidak pernah Pak ada hadisnya arkanus sholat, nggak ada begitu. Ini saya coba memahami ya. Jadi bukan berarti sholatnya tidak sah, mungkin sholatnya sah-sah saja, sudah sesuai lah dengan aturan, cuman mungkin nggak tahu namanya. Karena fokusnya belajar hadis aja. Pokoknya kalau Nabi nggak sebut atau jangan-jangan bid'ah itu membagi-bagi rukun. Tapi kalau disimak ada video dari ulama Wahabi itu arkan itu ada dua, ada qauli, ada fi'li. Walaupun kita repot kalau nyari hadisnya di mana dalil pembagian rukun menjadi fi'li dan qauli, nggak nemu kamu. Tapi nggak apa-apa dibagi-bagi aja. Katanya nggak boleh kalau tidak dilakukan oleh Rasul kan nggak pernah ngebagi. Ini urusan dunia. Urusan dunia ini urusan agama, urusan sholat kok. Tapi ya sudah lah ya, saya sudah paling pusing kalau bicara bid'ah itu. Jadi kawan-kawan, kenapa ulama fikih itu penting? Ini padahal penting di bagian paling sepele, yaitu memudahkan, mentafsir. Bagaimana sholat itu bisa diidentifikasi. Mana aktivitas dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Mana yang boleh. Misalnya membaca surah setelah Fatihah. Ya Nabi memang membaca surah setelah Fatihah. Tapi apakah kalau tidak baca lalu tidak sah? Enggak sah. Karena itu tidak masuk rukun. Siapa yang bisa tahu itu? Sampai bego kita baca hadis nggak akan tahu itu. Kecuali kita baca dari ulama fikih. Bagaimana ulama menjelaskan hukumnya baca Fatihah berbeda dengan hukumnya baca surah setelah Fatihah. Walaupun sama-sama dikerjakan oleh Rasulullah. Begitu juga dalam wudhu. Apa misalnya hukumnya baca basmalah dalam wudhu.
Apa hukumnya 3 kali membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali? Apakah masuk yang harus sehingga batal wudhunya atau tidak sah, atau sunnah saja? Itulah kenapa ada pewaris para nabi berupa ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Karena kita itu belajar agamanya ini nggak dari nabi langsung. Apa yang ditinggalkan nabi berupa teks-teks yang multitafsir, yang mana dalil-dalil di situ ada yang jali, ada yang khafi. Yang jali nggak ada jali ya, ada yang jelas, ada yang samar. Maka udahlah ya, boleh kita berpikir kita ingin seperti Nabi. Siapa sih yang tidak ingin seperti Nabi? Tapi jangan lalu kesampingkan kita fikir, oh saya nggak mau ikut ulama, saya mau ikut Nabi. Padahal lu bau menyan, yang ikut Nabi siapa? Ya kan ulama. Itu sama dengan saya mau kenyang, saya bukan mau makan. Iya udah, nggak usah makan, kenyang aja, masukin aja nasi lewat pusar gitu. Jadi ini kan efek saja. Ini contoh nyata bagaimana kalau kita tidak belajar fikih, ya. Tiba-tiba mau sesuai dengan Rasulullah aja ya jadi kebingungan sendiri. Ya, jadi kalau kamu baca misalnya kitab Al-Insaf karya Al-Mardawi ya, Al-Mawardi apa Al-Mardawi, saya lupa ingat itu. Di masa Rasulullah itu tidak pernah Rasul menjelaskan ini farduhnya wudhu, ini adabnya wudhu atau mustahabnya wudhu, ini syaratnya wudhu, ini batalnya wudhu. Nggak ada begitu Pak. Ya Nabi wudhu aja, sahabat ikut. Ada sahabat Nabi lihat Nabi basuh muka begitu, sahabat ikut. Sahabat nggak tanya, ya Rasul ini fardu bukan? Ini masuk fardu apa masuk sunnah saja ini? Nggak ada begitu Pak. Tiba-tiba Nabi bersabda, la wudhu aliman lam yadhkur ismallah. Nggak ada wudhu kalau nggak baca nama Allah. Nggak mengatakan Rasul ini fardu, nggak ada begitu. Maka ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan itu bukan la linafsi sihah, tapi linafsil kamal, hanya kurang sempurna, sehingga masuknya kepada sunnah wudhu. Imam Ahmad mengatakan itu harus linafsi sihah, itu berarti menafikan kesahihan kalau ditinggalkan. Sama dengan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab misalnya. Tidak ada sholat kalau tidak baca Fatihah. Redaksinya sama, kesimpulan hukumnya berbeda. Itu Pak jasa ulama. Maka taklim dimanapun, pakai perangkat utama itu. Ngaji sholat berdasarkan ajaran para ulama yang dibaca kitab fikih. Bukan ngaji sholat baca hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, mau ngolah sendiri gitu. Ya kalau masih baca syarahnya lumayan, ini enggak. Jadi kajian-kajian telanjang gitu ya. Ya kalau mau begitu mah baca nasihat-nasihat aja, yang nggak usah bicara hukum. Ya nanti kalau nginjek tai ayam itu najis hisi. Bukan apa? Najis maknawi katanya, karena boleh dimakan, nggak batal wudhu. Kalau tai anjing itu najis hisi, karena tidak bisa dimakan sehingga batal wudhu. Ada kan ceramah Ustaz ini? Kenapa begitu? Ya karena mungkin tidak akrab dengan istilah najis hisi, najis maknawi. Karena itu istilah-istilah itu muncul dari para ulama. Tidak ada dalam hadis Nabi hadza najasun hissiyun, hadza najasun maknawiyun. Enggak ada begitu Pak. Tapi ulama berpikir keras bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah ini bisa aplikatif diterapkan, maka dipartisi. Sehingga orang untuk bisa sholat nggak perlu paham semua hadis Nabi. Cukup dia ikuti ajarannya bagaimana cara sholat sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Rukunnya begini, sunnahnya begini, ini boleh ditinggalkan, ini tidak boleh ditinggalkan. Nah itu kan enak. Udah dikasih jalan yang enak, mau buat jalan sendiri. Bagus kalau bisa. Jadinya kan begitu ya. Jadi itu contoh nyata. Kalau belajar fikih, pakai kitab fikih, udah nggak usah keren-kerenan. Kita nggak pakai ulama, kita pakai hadis langsung. Belajarnya langsung first line, garis pertama, seolah-olah Rasul yang mengajarkan kita langsung.
Ya kalau kapasitasnya oke sih oke, artinya sudah menguasai semua fikih sehingga bisa Anda dudukkan, itu nggak selimpang-selempeng mendudukkan, atau ketika ditanya orang jadi ngerti jawabannya, begitu ya. Allahumma dina